Pak Pak Andi, perlukah seseorang beramir? Kalau iya, siapa yang berhak menjadi amir? Kalau seandainya kepala negara seorang non-muslim atau perempuan, bagaimana menyikapinya? Kalau seandainya tidak beramir dikarenakan kita hidup atau tinggal di tempat di mana tidak ada keamiran, bolehkah berfirqah? Ini Masya Allah nih pertanyaannya luar biasa ini. Ini pertanyaan dalam ya. Jadi dan ini sebenarnya setiap pertanyaan poin-poin itu cukup panjang sebenarnya. Tapi mungkin kita coba ringkas ya. Gambaran ringkasnya. Pertama, pertanyaan perlukah kita beramir ya? Kalau jawab perlu, bukan perlu lagi, wajib. Beramir itu apa itu amir? Sebelum ini ya, beramir adalah amir itu secara bahasa artinya seseorang memerintahkan kita. Itu amir secara bahasa ya. Seorang memerintahkan kita. Diambil dari kata apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Jadi amir itu diambil dari kata memerintahkan kita, yang memerintahkan kita. Artinya kita diperintah untuk melakukan kebaikan dan kita terlarang melakukan kemungkaran. Itu dasar dari kata amir itu. Kalau secara syariat adalah amir itu ya pimpinan. Pimpinan dalam sekup kecil ya, minor maupun yang mayor dalam sekup besar dalam artian kenegaraan. Kan gitu. Apakah perlu? Seluruh ulama sepakat wajib. Bukan hanya perlu lagi, malah wajib. Seluruh ulama. Bukan seluruh ulama ya. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan wajib. Tidak hanya itu, bahkan sebagian-bagian ya kalangan atau pemikiran sesat pun mengatakan wajib, seperti Syiah, Khawarij misalkan, atau Murji'ah itu mengatakan wajib. Wajib. Karena itu sesuatu yang perkara sangat penting sekali ya. Perkara penting. Kita lihat dalil pertama saja lah, dalil dari hadis Rasulullah mengatakan sebuah hadis, idza kuntum salasatan fi nafarin fal yu'ammiru ahadakum. Jika kalian dalam kondisi dalam sebuah safar 3 orang, ini 3 orang modalnya 3 orang, maka pilihlah di antara 3 orang itu untuk menjadi pimpinan di antara mereka, atau ditunjuklah menjadi amir. Bayangkan ya, itu dalam kondisi safar. Safar itu namanya safar, nggak mungkin tinggal selamanya. Artinya keperluan mereka sebentar, ya kan? Jumlah 3 orang itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Kalaupun seandainya dalam perjalanan 3 orang ya, kemudian mereka tidak ada pimpinan pun sebenarnya nggak ada masalah. Kok toh juga cuma 3 orang. Tetapi Rasulullah mengatakan perintah. Bahkan dalam hadis lain, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian. Artinya apa? Haram. Ketika dalam sebuah safar 3 orang tidak ada amir di situ. Maka dikatakan apa? Haram. Rasulullah mengharamkan itu. Salah satu hikmahnya dari hadis ini ya pertama adalah meminimalisir sekecil mungkin terjadinya perbedaan di antara mereka. Dengan ada pimpinan, maka kemudian apa? Perbedaan. Karena setiap kepala pasti punya pemikiran. Nggak mungkin selalu sama. Nggak mungkin selalu sama dalam urusan-urusan mereka. Ada yang memang mengatur itu, ada yang kemudian menyatukan di antara mereka. Apalagi dalam lingkup yang jauh lebih besar, ya kan? Desa atau misalkan klaster atau misalkan apalagi negara ya, pasti butuh pimpinan, dan itu wajib ya. Apalagi tinggal selamanya sampai mati gitu kan, dengan berbagai urusan yang sangat banyak yang maka perkara yang sangat penting sekali. Bahkan diwajibkan, kepimpinan itu diwajibkan. Itu dalil dari dalil dari hadis Rasulullah ya. Itu hadis yang mengatakan seperti itu. Kemudian salah satu contoh lagi ya, mungkin yang menjadikan dalil tentang wajibnya kepimpinan itu adalah ketika Rasulullah wafat. Salah satu sunnahnya adalah mayit itu dipercepat untuk dikuburkan, kan gitu. Nah, Rasulullah wafat itu hari Senin, ya kan? Hari Senin 12 Rabiul Awal, waktu duha. Para ulama mengatakan waktu duha.
Dan itu Rasulullah dikuburkannya adalah Rabu malam, rentang 2 hari ya, rentang Senin, Selasa, Rabu, bahkan hitungannya 3 hari ya dari beliau wafat. Cukup lama. Kenapa? Karena banyak perkara yang belum terselesaikan, dan salah satu inti dari perkara itu adalah karena para sahabat ingin menentukan siapa yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Padahal apa? Rasulullah dikuburkan itu penting. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting lagi, yaitu apa? Dibutuhkan seorang pemimpin setelah sosok pemimpin di kalangan para sahabat telah tidak ada. Barulah kemudian pada hari pertama itu juga terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah. Dan kemudian pada hari kedua baru kemudian diumumkan kepada seluruh sahabat tentang kepimpinan khalifah dari Abu Bakar. Nah, pada hari ketiga barulah Rasulullah SAW dikuburkan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan para sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain itu melihat bahwasanya kepimpinan atau amir itu penting sekali, bahkan wajib. Itu ya. Kemudian di situ siapa? Kalau kepala negara seorang non muslim atau perempuan bagaimana menyikapinya? Oh itu sebelumnya itu siapa yang berhak menjadi pimpinan ya? Ada kelewatan ya? Oh iya, siapa yang berhak menjadi amir? Ya, kalau kita berbicara tentang wilayah al-udmah atau pimpinan secara luas, maksudnya khilafah ya, khalifah atau pimpinan tertinggi, tentu dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah dalam politik Islam, itu karya Al-Mawardi yang paling terkenal, itu di situ ada beberapa syarat-syarat menjadi pimpinan. Mungkin saya sebutkan secara general ya. Secara general, pertama tentu jelas muslim, ya kan? Ini sekalipun jawab pertanyaan kedua ya. Pertama harus muslim. Ini tidak ada toleransi sama sekali. Ya, harus muslim, dan ayatnya sangat banyak sekali. Dulu beberapa tahun yang lalu sudah disebutkan para ulama sepakat ya bahwasanya pemimpin harus muslim. Ya, harus muslim. Nah, itu pertama. Yang kedua, laki-laki. Ini juga sekaligus menjawab ini. Di kitab-kitab ini dikatakan bahwa pemimpin tertinggi adalah harus laki-laki. Sepanjang sejarah dalam Islam itu tidak pernah sekalipun khilafah itu dipimpin oleh perempuan. Karena Rasulullah hadisnya jelas. Di mana Rasulullah SAW mengatakan la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan pernah bahagia sebuah kaum di mana menyerahkan urusan mereka, kepemimpinan mereka kepada perempuan. Walaupun ini nanti ada secara detailnya ya, maksudnya secara detail itu secara umum memang tidak boleh, maka tidak ditemukan. Buktinya lagi apa? Sepanjang sejarah tidak ditemukan nabi perempuan. Sepanjang nabi yang berjumlah 113.000 itu banyak sekali. Itu tidak ada satupun yang perempuan. Kenapa? Karena kepimpinan itu sesuatu yang berat, di mana harus menarik dan mengulur ketegasan, ya kan? Perlunya juga kemudian talik ulur tentang kelembutan, ya. Ketegasan di sini artinya apa? Ada jihad, ya kan? Perintah jihad. Kemudian adanya melindungi dari peperangan dari musuh. Itu perkara berat, ya kan? Pertumpahan darah harus berani dalam masalah mengambil keputusan pertumpahan darah dengan musuh, kan gitu. Ketika perempuan lebih cenderung bersifat lembut, itu tentu pakai perasaan. Iya, banyak perasaannya gitu. Baper dan segala macam itu repot, ya kan. Bukan berarti ini mengkreditkan perempuan ya, begitu. Tetapi nanti ada pembahasan tersendiri tentang masalah itu ya. Itu secara singkat adalah syarat kedua adalah harus laki-laki.
Ketiga adalah kemudian bukan budak, merdeka. Ya, ini, Merdeka. ya merdeka. Kemudian keempat ya, memiliki memang kemampuan leadership. Ya. Kemampuan leadership. Harus punya kemampuan leadership. Kepimpinan itu harus memiliki. Nah, kenapa? Dalam hal ini kita tidak memungkiri seluruh sahabat itu semua orang soleh, ya kan? Semuanya orang Soleh. soleh semuanya. Tetapi kemudian ada beberapa sahabat yang pernah meminta kepimpinan kepada Rasulullah dan ditolak oleh Rasulullah. Salah satunya adalah Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar terkenal kesolehannya, luar biasa kesolehannya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak memberikan aku kepimpinan? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, anta dhaif, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang pundaknya dan mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, kamu lemah. Lemah di sini bukan arti fisiknya lemah, tetapi apa? Maksudnya memang tidak memiliki kemampuan kepimpinan itu. Kepimpinan itu berat. Ya. Kenapa? Kepimpinan itu sebuah amanah. Ya. Orang kalau tahu tentang beban kepimpinan pasti berat. Seorang Muslim tahu benar bahwasanya kepimpinan sebuah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan Rasulullah mengatakan sesuatu yang kelak di hari akhir menjadi sebuah penyesalan banyak orang, kan gitu. Di sini bahwasanya tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi pemimpin. Tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang keempat. Kemudian syarat selanjutnya, maka kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini adalah sebuah pondasi terpenting dalam kepimpinan. Dalam sebuah kepimpinan. Jadi yaitu tadi memiliki sifat apa? Kepimpinan. Kemudian selanjutnya adalah memiliki sifat adil dan ijtihad. Adil di sini adalah pengertian syariat ya. Adil di sini adalah seseorang yang tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar. Terkenal akhlak yang baik, melakukan sholat 5 waktu ya, melakukan rukun-rukun Islam, kan gitu. Maka kemudian ketika Rasulullah yang menjadikan ujung ya, ketika memilih pemimpin atau amir dalam sebuah perjalanan atau misalkan dalam peperangan, siapa dipilih? Atau misalkan sebuah desa yang memerlukan kepemimpinan, Rasulullah mengatakan aqra'ukum. Yang paling aqra' itu adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling paham dengan Al-Qur'an. Maka di sini para ulama Imam Mawardi memasukkan bahwasanya adil di sini bukan berarti adil, maknanya adalah kesolehan atau bahasa kita adalah kesolehan. Nah, tetapi para ulama di sini berbeda pendapat apakah memasukkan kesolehan menjadi syarat sah kepimpinan gitu. Di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kalaupun fasik, kalau tidak ada lagi gimana lagi? Gitu. Boleh-boleh saja gitu. Yang penting masih Muslim tadi. Salah satu dalilnya adalah pendapat Ali. Ya. Ali mengatakan ketika ditanya bagaimana kepimpinan, kepemimpinan wajib, kata Ali radhiyallahu anhu, barwatan au fajir, baik kepimpinan yang baik, memiliki akhlak yang mulia, ataupun sekalipun buruk sekalipun, pelaku dosa besar. Kata murid-muridnya, kalau kami melihat kepemimpinan yang baik sudah jelas lah. Tapi bagaimana kita dipimpin oleh seorang yang buruk akhlaknya? Kata Ali memberikan jawab, bukan masalah itu. Keburukan akhlaknya adalah untuk dia. Tetapi apa? Ada maslahat-maslahat umum yang perlu dijaga. Dia bisa mengamankan dari peperangan, diserang musuh. Dia bisa menjaga syariat-syariat Islam yang besar, artinya seperti puasa, ya. Kemudian perintah puasa, kewajiban muslimah memakai hijab, ya. Kemudian menjaga sholat, ya. Haji dan segala macam. Artinya ada syarat-syarat besar yang itu harus dijaga. Itu.
Kemudian syarat selanjutnya ini berbicara tentang ini ya. Kemudian adalah nasab. Nah, nasab di sini para ulama berbeda pendapat. Tetapi kalau dalam pimpinan besar itu nasab itu Rasulullah mengatakan al-a'immah min Quraisy. Ya, para pemimpin itu dari Quraisy. Dari Quraisy. Maka mensyaratkan nasab ya dalam pimpinan besar ya. Itu. Dan kemudian tentu tidak memiliki cacat fisik, baik pendengaran, pembicaraan, penglihatan, tangan dan otak dan segala macam. Itu syarat umum dikatakan menjadi pimpinan. Ya. Kemudian tadi masalah apa? Kalau menyikapi ya. menyikapi ya, kalau kita dipimpin, kalau kepala negaranya non muslim atau perempuan, menyikapinya gimana? Ya, kita berbicara di sini Indonesia tentunya ya. Bagaimana kalau seandainya pimpinannya adalah non muslim atau perempuan? Nah, beda di sini ya. Non muslim dengan perempuan beda ya. Kalau non muslim bagaimana menyikapinya? Bagaimana dengan kemudian perempuan? Kalau perempuan masih muslim ya, tadi hukumnya sama dengan fasik tadi ya, hampir sama dengan fasik tadi ya. Di kondisi kita di Indonesia ya tentu kita hanya bisa bersabar ya. Kan gitu, hanya bisa bersabar dan berusaha ya. Nanti ke depannya tidak terpilih lagi kan gitu kalau di Indonesia, hanya bisa bersabar saja kan dengan sistem yang ada di Indonesia. Hanya itu yang bisa kita lakukan, hanya bersabar dan berusaha ya kan. Itu saja kalau kita kondisi di Indonesia ya. Kalau misalkan dalam artian di sini adalah wilayah kafir atau negara kafir, tentu ada pembahasan tersendirinya. Ada pembahasan tersendiri ketika di negara kafir misalkan. Pertama, mungkin sekali saya jelaskan ya. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau di negara kafir jelas di sini kita perlu pilah-pilah. Pertama, kalau seandainya sebuah negara kafir yang mereka melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Ada beberapa negara melakukan kezaliman ya. Kezaliman dilarang sholat ya. Dilarang puasa ya kan. Perempuan tidak boleh memakai hijab. Bukan cadar lagi, hijab ya kan. Hijab saja tidak boleh, puasa saja dilarang ya kan. Ada, kita tahu ya kan. Di di Cina itu di Uighur ya kan, itu terlarang. Nah, dalam kondisi seperti itu maka hukumnya wajib untuk hijrah bagi yang mampu. Ayatnya apa? Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Nah, jadi dalam ayat ini berbunyi ketika para malaikat ya, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka menzalimi, Al-Qur'an mengatakan mereka menzalimi mereka sendiri. Ketika ditanya di kuburan atau ditanya di akhirat kelak, mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang-orang lemah, kami orang-orang tertindas ya. Kami orang-orang tertindas. Kami ditindas, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kami dipaksa untuk melepas jilbab ya, dan seterusnya. Mustad'afina fil ardh. Dijawab oleh Allah, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas yang dimana kamu bisa melakukan hijrah? Artinya bahkan apa? Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat-tempat mereka di jahanam. Kenapa? Itu tadi, mereka pasrah dengan kondisinya. Kecuali dikatakan kecuali para perempuan-perempuan, para orang-orang tua yang sudah tidak mampu, atau awil wildan, atau anak-anak kecil yang tidak mampu hijrah. Bagi laki-laki yang punya fisik bagus, apalagi punya kekuatan harta, maka dia wajib menyelamatkan akidahnya. Itu. Terus bagaimana di negara kafir yang aman? Misalkan di Eropa, mungkin tidak separah di Uighur misalkan. Tetap waspada, bahkan sebisa mungkin pindah ke negara muslim. Tetap waspada bagaimana? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ana bari min kulli muslim yuqimu baina adhuril musyrikin. Saya terbebas. Artinya Rasulullah itu pasrah bagi setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah
orang-orang musyrik atau orang kafir, walaupun mereka aman. Kenapa? Banyak hal-hal yang menjadikan Rasulullah ini ya. Karena misal saja kita tinggal di daerah minoritas ya, yang dimana misalnya di bulan puasa ya, mereka tidak melakukan puasa, itu sebuah kemungkaran. Kita misalkan di Jawa ya, kita melihat orang puasa, kita akan mengingkari secara hati, ini orang kenapa nggak puasa, pasti gitu ya, ini orang kenapa nggak puasa, ada pengingkaran dalam hati. Apalagi kalau seandainya pemerintah yang menjalankan syariat ya. Malah kalau ketahuan dia muslim, malah dinasehati atau bahkan diberi dera kan gitu. Ketika di daerah minoritas kita nggak bisa apa-apa, itu mereka juga kafir kan gitu. Akhirnya apa? Secara tidak langsung menerima sebuah kemungkaran, bisa jadi suatu saat anak-anak atau keturunan malah apa? Membenarkan atau menerima itu dengan biasa saja, tidak menganggap itu sebuah kemungkaran. Itu jadi kemudian itu perlunya sebuah waspadaan tadi. Nah, mungkin itu ya jawaban kenapa. Karena di Indonesia ya, karena berbicara tentang masalah kepimpinan kenegaraan itu luas ya, sehingga kemudian di Indonesia itu terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit. Apakah Indonesia itu negara Islam atau negara kafir ya? Itu sebuah perbedaan sengit, nanti akan menimbulkan konsekuensi dari dua pendapat itu yang cukup panjang. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Mungkin ujungnya sedikit nih Ustaz, dikasih jawaban singkat mungkin. Kalau tidak ada keamiran boleh berfirqah? Tidak mungkin ya, tidak ada keamiran itu sebenarnya tidak. Iya sih, tidak mungkin ya. Karena amir itu kan pemimpin ya. Pasti ada pemimpin. Jadi apalagi seluruh orang saja secara akal dimanapun kita tinggal pasti ada pimpinan. Baik itu dalam lingkup kecil, RT itu kan pemimpin ya kan, RW itu tidak mungkin. Jadi kayaknya kalau itu mungkin maksudnya tidak ada keamiran di situ, mungkin amir yang dikatakan dari kaum mukminin kali ya, mungkin yang saya tangkap ya. Jadi maksudnya adalah pimpinannya adalah pimpinan kafir. Apakah kemudian kita bisa berfirqah ya? Ini firqah sendiri cukup panjang sebenarnya jawabannya. Apa firqah ini? Menghabiskan waktu Pak. Gak apa-apa, tapi kita jawab. Firqah itu artinya memisahkan diri kan, memisahkan diri kan. Kalau kita berbicara di Indonesia ini, kita anggap konteksnya di Indonesia. Apa kita boleh kemudian memisahkan diri dari Indonesia? Ya kalau di Indonesia tidak mungkin ya, tidak mungkin kita melakukan sebuah tindakan frontal seperti itu ya, karena mafsadahnya, kerugiannya jauh lebih besar ya. Kerugiannya jauh lebih besar. Akan banyak kerugian-kerugian terhadap kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika, karena masalahnya umat Islam masih lemah secara keimanan ya, secara keimanan masih lemah ya, tidak banyak sektor yang dikuasai. Maka Rasulullah banyak bersabar ketika di periode Mekah kan gitu. Kita memang banyak ya, kita memang banyak mayoritas secara kuantitas ya. Secara kuantitas kita memang banyak, tetapi kita lihat secara realita kita kalah dalam berbagai sektor, ekonomi, politik, semuanya kita kalah. Kalau kita melakukan firqah itu akan sangat berdampak buruk sekali bagi kaum muslimin ya. Sangat buruk sekali. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Pak Andi.